Halo teman-teman, ternyata sudah 2 minggu semenjak saya terakhir upload video di YouTube. Jadi saya memutuskan untuk upload video lagi. Dan kali ini tema yang bakal saya angkat atau topik yang bakal saya angkat mungkin bakal lebih menarik buat teman-teman, terutama teman-teman yang suka menulis. Nah, saya sebenarnya bagi video ini atau topik yang saya mau bawa ini menjadi mungkin 2 bagian lebih ya. Dan ini adalah bagian yang pertama. Kita bakal membahas kali ini adalah alasan kenapa kamu ingin jadi penulis. Alasan kenapa sih kita memilih untuk jadi penulis gitu. Memangnya kenapa? Kenapa harus jadi penulis? Kenapa harus jadi penyair? Sebelum kita tahu alasan kenapa kita ingin jadi seorang penulis atau penyair, kita harus bertanya sama diri kita sendiri dulu. Kemudian, kenapa kita mau menulis? Kenapa ingin menjadi penulis? Misalnya yang pertama, karena saya suka menulis. Saya suka membayangkan sebuah senario di kepala saya. Saya suka membayangkan alternatif cerita lain di kepala saya ketika saya membaca. Atau misalnya saya memang suka untuk merangkai kata-kata. Intinya saya memang suka menulis gitu. Itu bisa jadi alasan pertama kenapa kita ingin jadi penulis. Dan bagi saya itu juga sudah cukup. Seperti saya yang sangat menyukai untuk menulis dan sering menghabiskan waktu untuk menghibur diri saya dengan cara menulis, atau memiliki banyak pikiran dan beban pikiran yang saya punya lalu saya tuangkan dan ekspresikan melalui tulisan, atau ada perasaan yang tidak bisa saya jelaskan hanya dengan berbicara dengan teman-teman, akhirnya saya keluarkan dengan cara menulis. Itu bisa jadi alasan pertama kenapa kamu lebih baik menjadi penulis atau memilih jadi penulis. Itu pertama. Kemudian kedua, kamu kelebihan energi untuk berimajinasi. Dalam artian begini, kamu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kamu memiliki banyak senario-senario di kepala kamu dan banyak imajinasi yang kamu sebenarnya pengen banget tuangin itu ke dalam, misalnya menjadi film atau menjadi sebuah animasi atau apapun, atau sebuah lagu. Menurut saya kelebihan imajinasi atau kelebihan energi untuk berskenario di kepala kita itu adalah salah satu alasan yang cukup masuk akal kenapa kamu harus menjadi penulis. Karena pada akhirnya kan pada saat kamu menulis itu kamu membangun sebuah dunia, kamu membangun sebuah scene, kamu membangun sebuah peristiwa dan momen ketika misalnya 2 orang bertemu, atau misalnya ketika, anggap saja misalnya ini novel fantasi, ketika misalnya seorang kesatria yang mencari ayahnya yang hilang dalam misi misalnya. Imajinasi yang berlebihan di dalam kepala kamu itu bisa dijadikan atau disalurkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian ketiga, mungkin kamu suka membaca. Dan pada saat kamu membaca, kamu juga di saat hal yang sama menduga-duga. Kamu juga selain menikmati ya, kamu menduga-duga, kamu juga bisa berpikir bahwa mungkin alternatif ceritanya bisa diarahkan seperti ini, kenapa tidak seperti ini ya. Kamu memikirkan kenapa penulisnya menyampaikan karakternya seperti ini, kenapa si penulisnya membangun plot seperti ini. Ketika kamu bisa masuk ke dalam cerita tersebut dan kamu bisa bahkan menjiwai dan bahkan kamu bisa merasa bahwa karakter yang ada di buku ini ada di luar sana, di saat itulah menurut saya kamu mungkin cocok untuk jadi penulis atau kamu cocok untuk menjadi penyair. Karena di momen itu kamu percaya akan sebuah karya. Bagi saya adalah salah satu kriteria kamu layak menjadi seorang, bukan layak, kamu mungkin cocok untuk menjadi penulis. Kemudian kalau kamu berpikir kenapa jadi penulis, untuk misalnya uang, atau dalam artian untuk mendapatkan penghasilan, saya bisa bilang kalau misalnya kamu hanya ingin mendapatkan penghasilan lebih, mungkin itu lebih realistis untuk kamu lakukan. Tapi kalau kamu berniat dan bertujuan untuk menjadikan ini sebagai profesi utama kamu dan menjadikan penghasilan menulis atau menjadi penulis adalah
profesi utama kamu atau sumber penghasilan utama kamu berperlu mundur satu langkah sejenak. Mungkin kamu boleh tanya sama teman-teman kamu, dan kamu perlu riset terhadap penulis, berapa persen sebenarnya penulis-penulis yang memang berhasil hidup di dalam menulis. Mungkin kamu tahu cerita saya sebelumnya, kalau misalnya saya berhenti bekerja dan pada akhirnya memutuskan untuk hidup menulis puisi. Saya melakukan lompatan tekad sebenarnya untuk benar-benar full hidup dalam menulis puisi. Namun saya tidak menyarankan kalau misalnya memang teman-teman tidak punya rasa cinta dan tekad atau passion terhadap menulis yang sama seperti atau sebesar saya setidaknya, untuk fokus dan benar-benar menjadi penulis itu profesi utama, kecuali kamu membuat buku ini dalam model non-fiction sebagai misalnya kamu adalah digital marketer dan kamu ingin membuat buku yang mengedukasi, atau misalnya kamu seorang akademisi filsafat, kamu bisa membuat sebuah buku yang pada akhirnya bagi saya juga itu juga sampingan sih, itu tidak bisa jadi utama. Pasti mereka adalah dosen atau mereka adalah setidaknya pasti mereka punya profesi utama. Saya tidak ingin menjatuhkan mimpi kalian kalau misalnya memang kalian ingin menjadi seperti penulis ternama, misalnya seperti Terelie, atau misalnya kamu ingin seperti bahkan yang besar misalnya J.K. Rowling, atau misalnya kamu ingin jadi Stephen King. Itu tidak masalah. Ada bukti nyata bahwa mereka hidup di luar sana dan mereka benar-benar berpenghasilan melalui menulis. Tapi saya tidak menyarankan kalau misalnya memang kalian tidak punya determinasi yang kuat untuk menulis seperti mereka, untuk tetap memilih menulis. Tapi mungkin kamu itu cocok. Kemudian kalau mungkin kamu punya alasan untuk menjadi penulis supaya kamu menjadi penulis ternama. Kamu suka persona yang dihasilkan seorang penulis misalnya kayak J.K. Rowling atau Stephen King, atau misalnya kamu suka syair seperti Rupi Kaur atau Langleaf. Ada semacam kebanggaan tersendiri dan persona yang kamu kejar untuk menjadi seseorang yang di mata masyarakat atau publik itu adalah menulis. Mungkin itu bisa jadi alasan yang cukup kuat ya untuk kenapa kamu ingin jadi seorang penulis dan cocok setidaknya untuk menjadi seorang penulis. Kemudian pertanyaannya, setelah kamu sudah memilih kamu sudah memiliki alasan-alasan kenapa ingin menjadi penulis, entah itu karena uang, entah karena itu kamu suka menulis memang, atau karena kamu suka membaca, kelebihan energi, atau apapun itu yang saya sudah sebutkan sebelumnya, atau misalnya kamu punya alasan lain kenapa kamu menulis, kamu bisa komen di bawah langsung dan mungkin bisa berbagi dengan saya, dan saya mungkin bisa terbuka pikirannya terhadap alternatif lain tentang alasan saya menulis. Kemudian setelah kita sudah tahu alasan kita menulis, kemudian apakah menulis itu cocok buat saya? Itu pertanyaan keduanya. Saya nggak tahu ini sebenarnya urutannya benar atau enggak, apakah alasannya dulu atau cocok atau tidaknya. Cuman menurut saya mungkin teman-teman bisa menempatkan posisi teman-teman tergantung dari sesuai dengan apa yang saya akan sampaikan di video ini. Jadi antara kecocokan, ketepatan gitu ya, kecocokan dan ketepatan dan alasan itu mungkin tumpang tindih antara yang mana duluan, itu tergantung situasi teman-teman. Kemudian cocok atau tidak kamu menulis. Oke. Pertama mungkin saya bakal bertanya tentang apakah teman-teman suka nonton film. Karena saya jujur aja adalah orang yang sangat menikmati nonton film. Bahkan pada saat saya nonton film, saya nggak cuma sekedar nonton, tidak sekedar kagum dan ingat semua hal-hal detail kecil yang ada dalam film tersebut, tapi saya juga bahkan berpikir akan alternatif lain, jalan cerita lain. Bagaimana jika seperti ini? Bagaimana jika seperti itu? Mungkin ini akan seperti ini. Mungkin karakter ini di-develop seperti ini ya. Selain mungkin kamu suka film karena memang kamu berpassion untuk buat film,
mungkin kamu juga cocok buat menulis. Karena menulis pada akhirnya script writing pun adalah, atau menulis skrip film juga itu bagian dari menulis gitu misalnya. Kemudian apakah kamu suka lirik lagu ketimbang nadanya sendiri? Dalam artian bukan tidak menyukai lagunya ya, tetapi lirik memiliki value lebih tinggi ketimbang nadanya sendiri. Ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari lirik dan nada memang ya. Cuman menurut kamu kalau misalnya liriknya tidak seperti ini, lagu ini tidak akan se-booming ini gitu, gitu atau sebaliknya begitu. Mungkin itu salah satu spark dan atau apa ya, pertanda kalau misalnya kamu tuh cocok buat menulis. Karena pada akhirnya kamu sangat mendalami dan mengerti, berusaha memahami lagu ini tentang apa, pola pikir penulis lagu ini dan penulis lirik ini sebenarnya apa yang mau disampaikan. Nah, hal-hal seperti itu mungkin yang membuat kamu sebenarnya cocok untuk menulis. Kemudian kamu sering secara spontan mengeluarkan kata-kata di dalam kepala. Dalam artian tiba-tiba kata muncul aja di dalam kepala kamu. Misalnya mungkin kalau misalnya di fenomena kontemporer sekarang, misalnya fenomena India, stereotip anak indie itu kan mereka tiba-tiba pada saat dia senja habis minum kopi, habis langsung kayak oh iya, misalnya semesta bla bla bla. Yang kita ambil adalah bagaimana kemampuan orang tersebut bisa secara spontan menyusun sebuah kata-kata dan pada akhirnya memikirkan sebuah kata-kata yang bagi saya itu sebenarnya cocok banget untuk jadi seorang penulis. Bukan dalam artian kamu harus perlu jadi anak indie supaya kamu cocok buat menulis, tidak. Tapi kita ambil mode kreativitasnya. Dalam artian dia terbuka atas kemungkinan tersusunnya kata-kata di dalam benaknya. Seperti itu menurut saya. Nah, itu juga menjadi pertanda bahwa kamu sebenarnya cocok buat menulis. Karena saya juga kalau misalnya dalam menulis suka tiba-tiba kepikiran tulisan, dan saya saat itu langsung menuangkannya dalam kertas atau misalnya saya ketik. Dan saya bahkan sampai sekarang ya, saya nggak ingin kata-kata yang tiba-tiba lewat di kepala saya itu tiba-tiba hilang begitu aja, makanya langsung saya catat gitu. Kemudian kamu suka dongeng, dalam artian bahkan di umur misalnya kamu sudah tua tapi kamu masih suka dunia Disney, kamu suka cerita tentang mitologi, kamu suka cerita rakyat dan legenda-legenda. Itu bisa jadi petanda bahwa sebenarnya kamu punya imajinasi yang kuat seperti saya sudah bilang sebelumnya, dan kamu sebenarnya cocok menulis. Bagaimana korelasinya terhadap kamu suka dongeng dan kamu suka menulis? Berarti kamu terbuka atas alternatif cerita fiksi, atau misalnya kamu terbuka atas alternatif cerita yang butuh daya imajinasi yang besar ya. Kan ada orang yang tidak menikmati gitu, misalnya dia membaca sebuah novel fantasi dan dia ngerasa kalau misalnya dia nggak bisa nikmatin karena bagi dia ini tidak realistis gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang suka untuk kamu terbuka dan kamu menikmati daya imajinasi kamu dibangun oleh kata-kata dan cerita-cerita dongeng tersebut, kamu suka mitologi misalnya, kamu bisa membayangkan dewa ini, dewa itu menjadi sesuatu pertanda bahwa kamu sebenarnya cocok buat menulis. Dalam artian misalnya kamu bisa punya kemungkinan untuk menulis cerita fantasi gitu ya. Kemudian kamu adalah seorang yang perasa atau oversensitif, kelebihan sensitif, dan kamu adalah pemikir yang keras atau overthinker. Dalam artian gini, untuk oversensitive person atau orang yang punya sensitivitas yang tinggi terhadap perasaannya dia bakal secara lebih peka untuk menghasilkan perasaan-perasaan yang tidak biasa dihasilkan sama orang yang tidak oversensitif. Dalam artian sedihnya orang yang punya sensitivitas atas perasaan atau rasa yang tinggi dengan orang yang menganggap rasa itu seperti biasa aja, itu bakal berbeda pengalamannya. Jadi
bagi saya orang yang punya perasaan yang tinggi atau seorang perasa yang sensitif itu bakal menghasilkan sebuah tulisan atau sebuah karya, sebuah penjelasan yang bisa menarik bagi pembaca yang tidak bisa merasakan hal tersebut. Nah, kamu udah bisa simpulkan ya bagaimana bagusnya sebenarnya orang yang over perasa tuh untuk menulis. Kemudian untuk overthinker sama, orang yang pemikir keras juga sama. Terlalu banyak kata-kata di kepala kamu, terlalu banyak perdebatan di kepala kamu sampai sebenarnya kenapa tidak dituangkan di dalam bentuk tulisan? Kenapa kamu biarkan kamu berdebat sendiri? Kenapa kamu tidak tuangkan itu ke dalam tulisan dan biarkan orang yang punya pikiran yang sama kemudian bakal bisa mengetahui apa yang kamu pikirkan dan mungkin bisa membalas apa yang kamu pikirkan gitu misalnya, dan sekaligus bisa meredakan semua kepenuhan yang ada di kepala kamu misalnya. Itu untuk overthinker. Jadi bagi saya cocok banget. Saya jujur adalah overthinker dan oversensitive person, atau saya orang yang oversensitif, kelebihan sensitif, perasa gitu ya, dan saya juga pemikir yang keras. Jadi saya tidak punya alasan untuk mengelak dari menulis gitu sebenarnya. Kemudian kamu itu suka dengar cerita orang, kamu adalah pendengar yang baik. Itu salah satu sebenarnya kamu mungkin cocok untuk menulis. Dalam artian kamu suka gitu mendengar cerita orang, kamu tuh suka itu gabungan sebenarnya. Kamu suka berimajinasi terhadap cara pikir orang, kamu suka kamu perasa, kamu bisa punya kamu punya empati yang tinggi. Itu membuat kamu sebenarnya mungkin cocok buat menulis. Kamu bisa tulisin cerita teman-teman kamu dan memodifikasinya sedikit sampai pada akhirnya jadi cerita kamu yang original misalnya begitu ya. Karena pada akhirnya kita seorang penulis juga tidak bisa terlepas dari referensi. Kita ambil banyak referensi dari mendengar cerita orang atau misalnya kita membaca. Jadi itu salah satu alasan mungkin kamu cocok untuk menjadi penulis. Kemudian kamu, ini juga penting ya, kamu adalah seorang yang observan dalam artian teliti. Bukan teliti dalam artian kamu ingat semua posisi yang ada, itu salah satunya juga sih. Cuman kamu lebih deskriptif, lebih detail dalam melihat sesuatu atau memperhatikan sesuatu. Misalnya kamu tidak sekedar melihat tanaman sebagai tanaman, kamu fokus untuk melihat relief daunnya, atau misalnya pada saat kamu lihat botol aqua, kamu tidak cuma sekedar megang dan tahu ini botol aqua, tapi kamu benar-benar melihat, kalau misalnya dalamnya ada air, ini reliefnya seperti ini, bentuk kemasannya seperti ini, tulisan yang ada di kandungannya seperti ini, tutup botolnya kenapa dibikin seperti ini ya, gitu. Atau misalnya kamu melihat sebuah pemandangan tidak hanya sekedar apa yang nampak di depan kamu. Misalnya ada orang yang melihat sebuah pemandangan sunrise dengan pemandangan gunung gitu ya. Mungkin seorang observan tidak hanya fokus sama sunrise tersebut, dia tidak mau kehilangan momen terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Mungkin misalnya ada burung yang terbang, mungkin ada orang yang sedang tersenyum di sampingnya, mungkin ada desir angin terhadap pohon di sampingnya, mungkin awan baru saja terlewat di gunung itu, gunung yang ada di kirinya dia gitu. Jadi hal-hal tersebut, mungkin misalnya ada semut di bawah gitu ya, hal-hal tersebut yang menandakan kamu sebenarnya orang yang observan. Kamu suka melihat hal-hal detail dan mengalami itu semuanya. Kamu tidak mau menyisakan sedikit pun pengalaman, atau sangat menyayangkan kalau misalnya semua pengalaman yang harusnya kamu bisa dapat itu kamu lewati. Pada akhirnya kita bisa simpulkan orang yang observan adalah orang yang menikmati hidup gitu ya. Itu mungkin menjadi pertanda yang cukup buat kamu cocok menjadi penulis atau penyair gitu ya. Kemudian mungkin pada saat kita sudah memutuskan untuk menulis dan kita ternyata cocok untuk menulis, mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana sih rasanya menjadi seorang penulis? Mungkin saya bakal berbagi sedikit gitu ya. Pada saat kamu sudah terjun dan pada akhirnya kamu sudah menjadi seorang penulis, kamu bakal banyak berbicara sendiri.
karena kamu paham betul kalau misalnya banyak senario-senario yang tidak bisa kamu bicarakan kepada teman-teman. Mungkin pada saat kamu bicarakan mereka bakal senang buat dengarnya, cuman senario-senario itu tersebut hanya bisa develop atau hanya bisa berkembang ketika kamu berbicara sendiri. Bagaimana dengan ini? Oh, kalau misalnya ini bagaimana? Berusaha memetakan diri supaya kamu jadi orang A dan orang B dan punya pemikiran yang berbeda. Pada akhirnya itu juga salah satu mode kita dalam menulis, yaitu menjadi orang ketiga serba tahu misalnya. Soal perspektif gitu ya, soal sudut pandang. Itu yang bisa kamu harapkan ketika nanti pada saat akhirnya kamu menulis. Dan kamu bakal jadi orang yang sangat spontan, mungkin sebaliknya sangat terorganisir. Karena jujur bagi saya ada dua kategori seorang penulis. Dia yang sangat planning dan berencana, dia yang sangat spontan. Misalnya seorang Murakami dan J.K. Rowling. Kita semua tahu kalau misalnya J.K. Rowling itu membuat dunia Harry Potter itu selama bertahun-tahun, mungkin 8 tahun kurang lebih ya. Saya tidak yakin, cuman yang saya ingat itu bertahun-tahun. Tapi berbeda dengan Murakami membiarkan ceritanya dia berkembang di saat dia menulis. Dan bagi saya itu sulit dan mudah, dan di saat yang sama mudah. Keduanya bagi saya masing-masing titik ekstremis dalam kategori jenis penulis gitu ya. Itu jadi yang kamu bisa harapkan, kamu bakal banyak berpikir sendiri, bakal riset sendiri, kamu bakal banyak. Pada akhirnya untuk jadi seorang yang overthinker, hal ini jadi sifatnya malah produktif gitu sebenarnya. Kemudian kamu akan lebih sensitif menggunakan indera-indera kamu, dalam artian observan yang saya bilang. Kamu bakal lebih mengapresiasi sentuhan, kamu bakal lebih mengapresiasi rasa pengecapan. Misalnya kamu makan coklat ini, kamu lebih eksplor untuk mencoba makanan ini, makanan itu, coklat ini bedanya sama coklat itu. Misalnya dengar lagu ini bedanya sama dengar lagu itu. Kamu bakal lebih sensitif dan lebih detail dalam mendengarkan bahkan suara senar, atau misalnya gesekan senar dalam cello atau biola, atau pukulan dari drum. Hal-hal seperti itu yang pada akhirnya kita butuhkan sebagai seorang penulis, karena kita berusaha menangkap sebuah experience atau pengalaman yang gak orang secara umum perhatikan, tapi kita perhatikan dan menuangkan itu ke dalam tulisan. Itu yang membuat tulisan menarik menurut saya, ketika dia bisa memberikan sebuah experience lain atau pengalaman lain kepada pembacanya. Seperti itu. Jadi itu yang bisa kamu expect ketika kamu menjadi seorang penulis. Pada akhirnya rasanya menjadi seorang penulis itu seperti itu. Jadi pada saat kamu nongkrong di sebuah toko kopi, atau misalnya kamu nongkrong berkumpul sama teman-teman dan liburan, atau misalnya pergi kemanapun, kamu bakal lebih aware atau lebih sadar terhadap apa yang terjadi di sekitar kamu gitu, lebih observan. Kemudian saya pikir itu cukup untuk saya sebenarnya nggak pengen bikin video panjang-panjang lagi. Sebelumnya kan 30 menit dan kayaknya sekarang udah sekitar 20 menitan ya, 20 menitan lebih ya. Jadi saya pengen mempersingkat video ini dan bakal lanjut ke video lainnya supaya teman-teman juga nontonnya tuh enjoy gitu ya. Jadi saya sudahi aja dengan kesimpulan, saya sudah bagi itu jadi 3. Di dalam video ini ada 3. Itu pertama adalah alasan untuk menulis, kedua apakah menulis cocok buat kamu, dan ketiga apa sih yang kamu bisa expect ketika kamu nanti jadi seorang penulis, persona apa yang bisa kamu bawa dan apa yang bakal terjadi. Bagi saya yang ketiga ini hal yang sebenarnya saya cari ketika saya pada saat memulai menulis gitu. Apa sih? Bagaimana saya tahu kalau saya seorang penulis? Bagaimana saya tahu kalau misalnya saya pada akhirnya sudah berdedikasi dan mendedikasikan diri saya dan memiliki persona sebagai penulis? Nah, itu saya sampaikan dengan 2 tadi ya. Kalau kamu bakal lebih observan, menggunakan 5 indera, dan kamu bakal lebih banyak bersenario dan berpikir sendiri. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang suka menulis,
Dan kalau misalnya memang kamu suka banget sama video ini, kamu boleh like, kamu boleh subscribe saya. Kalau misalnya kamu belum subscribe saya, dari manapun kamu terlempar ke sini pada akhirnya gitu ya, apakah dari video saya tidak tahu dari mana, cuman saya harap kedatangan kamu di video ini tidak kamu sesali, dan kamu pada akhirnya bisa menghargai apa yang berusaha saya sampaikan. Dan tujuan saya dalam video ini supaya teman-teman penulis, atau sebenarnya saya ingin menjadi seseorang yang saya butuhkan di saat saya pertama kali menulis gitu. Makanya saya berusaha memprovide, saya akan berusaha menyediakan teman-teman dengan apa yang teman-teman butuhin pada saat berusaha menulis atau bahkan di tengah menulis gitu. Karena kan pada akhirnya saya pun penasaran sama sudut pandang penulis lain, dan dialog antara penulis tuh kadang susah terjadi, terutama bagi mereka yang tertutup atau introvert atau fokus dalam karyanya seperti saya gitu ya. Jadi saya harap ada teman-teman di luar sana yang memang suka menulis dan memang mungkin adalah penulis, sudah menerbitkan buku gitu misalnya, kita bisa berdialog dan berdiskusi tentang menulis dan saling support satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah nonton video ini ya. Jangan lupa juga untuk follow dan dukung saya dengan cara beli karya saya, Kolam Susu. Ini sudah tersedia di Shopee, dan Letter to a Stranger juga sudah tersedia di Shopee. Saya mostly aktif di media sosial Instagram dan TikTok dan Twitter. Kalian bisa terhubung dengan saya dengan follow saya di media sosial saya. Linknya ada di deskripsi di bawah. Namun tinggal klik aja, dan semua cara kamu untuk terhubung dengan saya ada di bawah sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya mengenai menulis. Terima kasih ya.